Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tidak ada kekecewaan sedikit pun, Bang Raffi. dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah gitu. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tablik akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Raffi? Ustadz kemudian secara terang-terangan mendeklarasikan bahwa Ustadz mendukung pasangan Prabowo Sandiaga Uno. Di Pilkada DKI pasangan Anies Sandiaga Uno. Alasannya kenapa, Tad? Karena kan bisa memecah belah umat, karena Ustadz ini kan milik semua umat Islam gitu ya. Sementara kita tahu di sebelah pasangan yang lain kan juga umat Islam banyak juga. Kenapa, Tad? Pertama, ada yang kita sebut sebagai bingkai kebangsaan. Ukhuwah wataniyah. Bersaudara karena satu bangsa dan setanah air. Bahkan yang lebih besar lagi daripada itu. Kita tidak pernah ganggu bule-bule yang datang ke Riau. Mereka ingin melihat Siak Sri Indrapura, kerajaannya, manuskripnya. Kita hormati mereka sebagai manusia. Namanya ukhuwah insaniyah. Saudara sama-sama satu jenis manusia. Saudara kemanusiaan. Diperkecil lagi saudara kebangsaan. Tapi ada lagi yang lebih kecil lagi, saudara satu agama, satu keyakinan. Selama kita tidak menjelekkan orang, selama kita tidak membuli orang, tidak menghinakan orang, kita berbicara tentang masalah bagaimana rahmatan lil alamin. Dan itu adalah bagian dari satu pilihan. Saya sebagai warga negara menunjukkan suara saya dan itu dilindungi, diakui oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya merasa bahwa ini berbeda itu dinamis. Dalam Islam kita diajarkan ada perbedaan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam perbedaan itulah ada simfoni yang begitu indah. Lau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu ini satu saja semuanya. Walakin liyabluwakum fima atakum. Justru dengan perbedaan kamu itu Allah menguji kamu. Dan sampai hari ini alhamdulillah di tengah perbedaan saya masih tetap berteman baik dengan sahabat-sahabat yang berbeda agama, berbeda partai, berbeda pilihan. Bahwa kita ada bully-membuli di internet, ada buzzer, ada macam-macam. Saya kira Bang Rafli juga merasakan itu. Dan saya pikir itu bagian dari dinamika. Bagian dari bunga-bunga dakwah bagi saya. Tad, kalau sudah muncul bully itu bagus, Tad. Artinya berhasil itu kalau kita bikin YouTube channel. Tapi kalau bilang simfoni yang indah tadi itu Bob Tutupoli itu zaman dulu. Tapi yang baru Once. Saya sedang mancing Bang Rafli, masih ingat lagunya atau tidak? Oh, masih ingat loh. Burung-burung pun bersenyanyi. Oke. Tad, tapi yang Ustadz dukung itu tiba-tiba masuk kabinet. Ya kan? Ini orang bilang kampret ini kehilangan penghulunya. Mohon maaf ya, bahasanya terus terang aja. Lalu kemudian Ustadz nggak kecewa, Tad. 2 hal. Pertama yang Ustadz dukung kalah, ya kalahnya 2 kali, Tad. 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Lalu kemudian akhirnya masuk kabinet, bagian dari orang bilang wah bagian dari kolam cebong. Gimana, Tad? Yang pertama, saya tidak menjadi fans orang, tapi ide dan gagasan. Sehingga saya tidak kecewa karena gagasan akan diperjuangkan oleh siapapun.
Yang kedua, bahwa saya tidak berpikir sendiri, tidak berijtihad sendiri. Saya mendengarkan fatwa ulama. Ulama yang zahir, yang melihat dari analisa, ulama yang batin, yang selalu mendapatkan inspirasi, wahyu sudah terputus, tapi mereka mendapat ilham karena kejernihan hati. Mereka yang menyuruh saya. Lalu kemudian ketika saya sampaikan, dengan segala macam konsekuensinya saya terima, lalu kemudian terjadi apa yang terjadi, tidak ada kekecewaan sedikit pun, karena itu adalah yang sudah saya lakukan. Saya hanya melakukan yang perlu saya lakukan, agar umat tidak menyalahkan saya di masa akan datang, agar saya tidak abu-abu, saya bersikap, saya punya prinsip. Walaupun di balik itu saya mesti membayar high cost, harga mahal, dengan bully, dengan kebencian, dengan putus persahabatan dan lain-lainnya. Jadi termasuk juga tidak ada kekecewaan sedikit pun. Dilarang sana sini ya. Berapa kali kan Ustadz dilarang untuk menyampaikan ceramah gitu. Ada satu BUMN yang sudah menyiapkan 3.000 nasi kotak. Tiba-tiba membatalkan 2 jam sebelum tabligh akbar. Ada BUMN yang mengundang saya setahun sebelumnya untuk hari ulang tahun. Dibatalkan seminggu sebelum hari H. Ada yang sudah siap-siap untuk umroh bersama saya 600 orang. Sudah siap tiketnya, sudah siap hotelnya. Dibatalkan. Saya bukan penjahat. Saya bukan tokoh perlawanan mengangkat senjata. Jadi kalau menurut hukum tata negara yang saya terima itu apa sebetulnya, Bang Rafi? Yang diterima itu adalah perlakuan diskriminasi. Diskriminatif itu. Jadi tidak equality before the law. Kan setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Jadi no matter Anda dukung 01, 02, perlakuan harus sama, kan mestinya begitu. Tapi memang kalau Ustadz dukung petahana 01, ya memang lebih lancar jalannya. Karena dukung 02 ya BUMN banyak yang batal pastinya ya. Itu memang politisasi BUMN luar biasa. Tapi setelah itu Ustadz sempat ketemu dengan Pak Prabowo nggak? Setelah beliau kalah lalu jadi Menhan, sempat bertemu? Tidak, saya tidak ada kontak, saya tidak ada bertemu. Hanya tetap mendoakan, mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pak Jokowi pernah ketemu Ustaz sama Presiden? Sampai hari ini belum pernah bertemu, Bang Rafi. Oke, mudah-mudahan ya. Kalau saya pernah bertemu ya. Tahun 2019 ya. Ustadz digadang-gadang, bahkan bukan hanya digadang-gadang, tapi sudah disebut sebagai calon pendamping dari Pak Prabowo Subianto ya. Ustadz sendiri dalam ceramah, waduh pengawalan saya luar biasa hari ini, seperti pengawalan terhadap calon wakil presiden. Dan bahkan ILC yang saya hadiri juga bicara mengenai memasukkan Ustadz Somad ya sebagai unsur kejut. Waktu itu saya bilang ya, kalau biasa-biasa saja pasti kalah Prabowo. Tapi kalau ada unsur kejutnya, terapi kejutnya, yaitu munculnya Ustadz Abdul Somad, mungkin bisa mengubah peta politik. Tapi kok Ustadz nggak mau, orang lain mau semua itu jadi calon wakil presiden kan? Walaupun kalah, tapi tetap calon wakil presiden kan? Kenapa, Tad? Yang pertama, Bang Rafli, saya ini di antara 40 orang dari cucu mbah saya, kakek saya dilarang untuk sekolah umum. Kata kakek saya, cucuku yang satu ini mesti sekolah agama. Nanti kalau umurku panjang, aku yang membiayai sekolah dia. Tapi kalau aku mati, nanti kebun kelapa itu yang untuk membiayai sekolah dia. Jadi saya memang dari dulu sekolahnya di madrasah, S1, S2, lanjut lagi, sampai sekarang memang dalam kajian Islam, kajian agama. Dan saya ingin sampai mati saya tetap menjadi ustadz saja. Tetap menjadi guru agama. Nilai diri saya hanya ketika saya bisa menyampaikan hadis, ayat Quran, menjadi imam di surau.
Itu saja cita-cita saya Bang Rafli, tak lebih daripada itu. Lalu kemudian bahwa terjadi seperti ini, saya anggap itu bagian dari ujian hidup saya. Saya lebih banyak bisa berperan kalau saya menjadi guru agama saja, guru ngaji saja. Saya kira begitu Bang Rafli. Oh, luar biasa. Tapi Ustadz pasti tidak tertarik juga masuk partai politik ya? Saya sampai hari ini tidak ada ikut partai Bang Rafli. Karena ada seorang tokoh pernah mengatakan ke saya, Ustadz Somad, baju partai itu terlalu sempit untuk Ustadz. Jadi saya pikir dengan bahasa yang halus, dia ingin menyampaikan, biarlah saya menjadi milik semua golongan lapisan masyarakat. Yang mau, alhamdulillah. Yang tidak mau, kita tidak paksa orang lain. Dulu memang ada juga dai sejuta umat itu Ustaz. Tapi begitu masuk partai politik, jadi ketua partai politik, nggak nyampe sejuta itu waktu pemilihan umatnya. Ya, setiap orang punya ijtihad Bang Rafli. Mungkin beliau ijtihadnya begitu, saya ijtihad begini.